당신이 안 살려줄 테니까! 야, 세상. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tampan bernama Do Min Ik yang merupakan direktur di perusahaan multimedia milik mendiang ayahnya. Selain sebagai direktur, Min Ik juga dikenal sebagai pria cerdas yang bisa membaca pikiran orang lain hanya dengan melihatnya saja. Sehingga hal itu membuat orang-orang yang berinteraksi dengan Min Ik tidak bisa bersandiwara di depannya. Termasuk dengan pamannya sendiri yang ingin bersaing dengan Min Ik. Sebab sang paman berpikir bahwa Min Ik tidak berhak untuk mewarisi perusahaan ayahnya karena dia tahu bahwa Min Ik merupakan anak hasil dari perselingkuhan. Di sisi lain, seorang wanita cantik bernama Jung Gal Hee yang merupakan sekretaris Min Ik, kini dia pun terlihat sedang sibuk melakukan pekerjaan kantor maupun pribadinya. Berbeda dengan kebanyakan sekretaris yang berpenampilan menarik, Gal Hee malah berpenampilan sederhana dan kurang modis. Hal itu dikarenakan Gal Hee sadar bahwa dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga Gal Hee pun hanya fokus dalam bekerja agar dia bisa membantu perekonomian keluarganya. Ketika sedang bekerja, Gal Hee selalu membawa 2 buah tas besar yang berisi barang-barang pribadi miliknya Min Ik. Dan bahkan, dia juga rela datang di hari Minggu hanya untuk memberi makan ikan kesayangannya Min Ik. Semua pekerjaan pun akan Gal Hee lakukan selama Min Ik membayarnya dengan gaji yang sepadan. Namun, hal itu malah membuat sekretaris yang lain merasa tidak terima karena Gal Hee telah merusak harga diri mereka dengan bekerja setiap hari layaknya seorang pembantu. Namun, Gal Hee malah merasa bersyukur karena Min Ik telah mempercayakan dirinya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Saat itu, ketika di atap perusahaan, Min Ik pun terlihat sedang berbincang bersama dengan sahabatnya yang bernama Ki Dae-ju yang merupakan pimpinan tim perencanaan di perusahaan miliknya. Saat itu, Min Ik yang tidak sengaja melihat Gal Hee di antara kerumunan orang-orang. Kemudian dia pun memberitahu Dae-ju bahwa dia berencana untuk memberhentikannya. Sebab Min Ik tidak bisa mempekerjakan sekretaris yang sama lebih dari 1 tahun. Mendengar hal itu, Dae-ju pun kemudian menyarankan Min Ik agar dia mau memperpanjang kontrak kerjanya Gal Hee. Karena menurutnya, tidak ada sekretaris yang akan bekerja totalitas seperti Gal Hee. Namun, Min Ik pun hanya terdiam dan tidak meresponnya sama sekali. Sementara itu, Gal Hee yang mengetahui kabar pemecatan tersebut, kemudian dia pun datang menemui Min Ik ke ruangannya. Di sana, Gal Hee pun memohon kepada Min Ik agar dia memperpanjang kontrak kerjanya. Hal itu dikarenakan Gal Hee masih ingin bekerja di perusahaannya dan dia pun berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melayani Min Ik. Melihat semangat Gal Hee yang membara, Min Ik pun akhirnya memutuskan untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. 이쪽에서 내가 나처럼 하이팩트 느끼도록 함께 제 목숨을 아니 정비서도 감사합니다. 내가 고민 한번 해볼게. Di keesokan harinya, Min Ik datang ke acara pekan olahraga tahunan yang selalu diadakan oleh perusahaannya. Padahal sebelumnya Min Ik tidak pernah hadir dalam acara tersebut, sehingga hal itu pun membuat semua orang yang ada di sana merasa terkejut. Dan ternyata Min Ik sengaja datang ke acara tersebut hanya untuk bersenang-senang bersama dengan Gal Hee, sebab Min Ik ingin memberikan hadiah terakhir kepadanya sebelum mereka berpisah. Setelah acaranya selesai, Min Ik kemudian memberitahu Gal Hee bahwa dia tidak bisa memperpanjang kontrak kerjanya karena Min Ik bersikukuh bahwa dia akan memperkerjakan sekretarisnya selama 1 tahun saja. Mendengar hal itu, Gal Hee pun merasa sangat sedih dan dia pun meminta Min Ik untuk mempertimbangkan kembali keputusannya karena Gal Hee telah melakukan banyak pengorbanan, termasuk mengesampingkan acara peringatan kematian ibunya hanya untuk mengikuti pekan olahraga tersebut. Mendengar hal itu, Min Ik pun malah tidak peduli dan dia pun kemudian pergi meninggalkan Gal Hee begitu saja. Melihat hal itu, Gal Hee yang merasa sedih pun kemudian pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah utama dari pekan olahraga. Dan sesampainya di rumah, Gal Hee pun langsung menangis saat melihat kedua adiknya yang masih bergantung kepadanya. Apalagi salah satu di antara mereka merupakan seorang penyandang disabilitas.
Di malam harinya, Galhi terlihat datang ke kantor untuk mengemasi barang-barang yang ada di mejanya. Sementara itu, Min-ik pergi menemui Daejo untuk mengambil flashdisk yang pernah dia pinjamkan sebelumnya. Namun sesampainya di sana, Min-ik tidak menemukan Daejo di ruangannya. Sehingga Min-ik pun mengambil flashdisk yang dia temukan di lantai karena dia mengira bahwa flashdisk tersebut adalah miliknya. Sementara itu, Daejo rupanya sedang makan malam bersama dengan Hayong yang tak lain adalah pamannya dari Min-ik. Di sana, Hayong pun meminta Daejo untuk bergabung bersama timnya. Dan setelah acara makan malam selesai, Daejo pun kemudian menghubungi Min-ik untuk mengajaknya bertemu di sebuah kapal pesiar yang berlabuh di dermaga. Di sisi lain, teman-teman Galhi yang mengetahui bahwa Galhi telah diberhentikan kini merasa emosi dan menyarankan Galhi untuk memberikan pelajaran kepada Min-ik. Mendengar hal itu, Galhi pun langsung menyetujuinya dan langsung mengajak mereka untuk pergi ke dermaga. Sementara itu, Min-ik yang sedang menunggu kedatangan Daejo, tiba-tiba dia pun diserang oleh seorang pria yang tidak dikenalinya. Dan bahkan, kondisi dermaga yang sepi membuat Min-ik kesulitan untuk meminta bantuan, sehingga membuat dirinya semakin terpojok. Ketika dia sedang berjuang menyelamatkan diri, Min-ik pun tiba-tiba melihat Galhi dari kejauhan. Sehingga Min-ik pun langsung berteriak sekeras mungkin untuk meminta bantuan kepadanya. Menyadari hal itu, Galhi pun segera berlari untuk menyelamatkan Min-ik dan dia pun langsung memukul pria tersebut hingga membuatnya tak sadarkan diri. Dan saat itu, Min-ik sempat membuka penutup wajah pria tersebut dan dia pun merasa tidak asing dengan orang tersebut. Namun ketika Min-ik sedang mencoba untuk mengingatnya, pria itu pun seketika terbangun dan dia pun langsung melukai Min-ik dengan menggunakan pisau yang dia bawa. Akibat dari kejadian itu, Min-ik pun sempat terhuyung sampai akhirnya terjatuh dari ketinggian. Melihat hal itu, Galhi pun merasa sangat panik dan dia pun segera membawa Min-ik pergi ke rumah sakit. Scene kemudian beralih ke masa lalu, di mana pada saat itu, Min-ik yang masih kecil terlihat sedang bermain bersama dengan Daejo. Hal itu dikarenakan Daejo adalah anak dari asisten rumah tangga keluarganya dan merupakan satu-satunya teman yang dia miliki. Dan ketika saat di hari ulang tahunnya, Min-ik pun mendapatkan hadiah berupa kapal pesiar dari keluarganya. Meskipun itu adalah hadiah kesukaannya, namun Min-ik merasa tidak senang dibuatnya. Hal itu dikarenakan Min-ik hanya menginginkan kasih sayang dari ibunya yang tidak pernah ibunya berikan selama ini. Sebab Min-ik adalah anak hasil dari perselingkuhan suaminya. Scene kemudian kembali ke masa sekarang. Saat itu ketika di rumah sakit, Min-ik yang baru siuman dari pinsannya, kini dia pun merasa ketakutan karena dia tidak bisa mengenali wajah semua orang. Sehingga Min-ik pun kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah sakit. Namun tak lama kemudian, Min-ik tiba-tiba bertemu dengan Galhi yang datang dengan wajah penuh amarah. Hal itu dikarenakan Galhi merasa kesal karena dia telah dituduh sebagai pelaku yang ingin mencelakai Min-ik. Namun bukannya menghindar, Min-ik malah langsung memeluk Galhi karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa dia kenali. Dengan tubuh yang sangat lemah, Min-ik pun kemudian meminta Galhi untuk membantu dirinya. 당신이 안 살려줄 테니까! 야, 세상. Setelah berhasil mengenali Galhi, Min-ik pun kemudian menganggap bahwa dirinya telah sembuh total. Sehingga Min-ik pun segera mengajak Galhi untuk pergi ke studio karena dia akan melakukan syuting bersama anak-anak untuk program TV terbarunya. Namun sesampainya di sana, Min-ik pun tersadar bahwa dia belum sembuh sepenuhnya karena dia masih belum bisa mengenali orang-orang yang ada di sekitarnya. Sepulang dari studio, Min-ik dan Galhi pun kemudian pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Di sana, Min-ik bersaksi bahwa dia tiba-tiba diserang oleh pria tidak dikenal saat dia sedang menunggu temannya di sana. Namun saat itu, Min-ik pun sempat membuka penutup wajah dari si pelaku, sehingga Min-ik pun bisa mengingat wajahnya dengan sangat jelas. Saat itu, ketika polisi sedang memeriksa rekaman CCTV di sekitar TKP, mereka pun malah melihat Galhi yang sedang berada di sana bersama dengan teman-temannya. Sehingga hal itu pun membuat Galhi sangat panik dan dia pun langsung menjelaskan bahwa mereka sedang berolahraga setelah acara makan malam bersama. Selain menemukan Galhi, ternyata mereka juga menemukan Daejo di sana. Namun anehnya, Daejo malah tidak menemui Min-ik di dermaga.
Sesampainya di rumah, Min-ik pun langsung mendapatkan sindiran dari pamannya mengenai statusnya di dalam keluarga ini. Dan bahkan, Nyonya Sim yang merupakan ibunya dari Min-ik menganggap keberadaannya hanya untuk memperkuat posisi di dalam perusahaannya, sehingga dia pun harus menuruti perintahnya jika dia masih ingin diakui. Di keesokan harinya, Min-ik pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Karena beberapa tahun yang lalu, Min-ik pernah mengalami aneurisma otak yang mengharuskannya melakukan operasi. Namun, karena sempat terjatuh dari ketinggian, Min-ik pun mengalami trauma kepala yang membuat sebuah klip yang terpasang di bagian kepalanya mengalami pergeseran. Sehingga hal itu membuat sistem otak di bagian pengenalan wajah menjadi terganggu. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, sang dokter pun menyimpulkan bahwa Min-ik mengalami kondisi kesulitan mengingat dan mengenali seseorang, dan bahkan penyakit tersebut belum ditemukan obatnya sampai saat ini. Sepulang dari rumah sakit, Min-ik pun kemudian pergi menghadiri acara pembukaan pameran seni karya ibunya. Namun sayangnya Min-ik malah salah dalam mengenali ibunya, sehingga hal itu pun membuat Min-ik merasa terpukul, dan dia pun kemudian kembali menemui sang dokter untuk meminta obat ataupun operasi yang bisa menyembuhkannya. Mendengar hal itu, sang dokter hanya menjawab bahwa dia akan memanggil Dr. Park yang pernah menangani pasien serupa saat di Amerika Serikat. Setelah itu, saat dia kembali ke kantor, Min-ik tidak sengaja bertemu dengan Daejo yang langsung meminta maaf kepadanya. Hal itu dikarenakan Daejo tidak bisa menepati janjinya, karena saat itu tiba-tiba dia ada urusan mendadak. Di malam harinya, terlihat Min-ik yang sengaja pergi ke kantor untuk menenangkan dirinya. Dan saat dia hendak naik lift, Min-ik malah berpapasan dengan si pelaku penyerangan. Namun saat itu, Min-ik pun tidak bisa mengenalinya karena penyakit yang dideritanya. Setelah itu, setibanya di ruang kerja, Min-ik malah melihat sekretaris Daejo yang bernama Lee sedang mencari sesuatu di meja kerjanya. Namun, sekretaris Lee beralasan bahwa dia sedang mencari jadwal kegiatan Min-ik selama 1 minggu ke depan karena dia ingin menentukan sebuah tanggal untuk rapat gabungan yang akan diselenggarakan minggu depan. Mendengar hal itu, Min-ik pun kemudian menjawab bahwa dia akan segera mengirimkan jadwalnya. Setelah itu, setelah sekretaris Lee pergi, Min-ik yang melihat surat lamaran sekretaris dari beberapa pelamar. Kemudian dia pun pergi menemui Galhee di rumahnya. Di sana, Min-ik pun memberitahukan kondisinya dan dia pun meminta Galhee untuk kembali menjadi sekretarisnya. Karena menurutnya, Galhee adalah satu-satunya orang yang bisa dia kenali dengan sangat baik. Mendengar hal itu, pada awalnya Galhee pun sempat menolak. Namun saat mengetahui bahwa adiknya diterima masuk universitas, Galhee pun akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Galhee yang telah resmi menjadi sekretaris kembali, kemudian dia pun memperkenalkan supir baru kepada Min-ik, di mana supir tersebut adalah si pelaku penyerangan yang bernama Jung-soo. Saat itu setelah Jung-soo pergi, Galhee pun kemudian mengajukan surat pembaruan kontrak kepadanya, di mana salah satu persyaratan yang dia minta adalah jadwal libur di hari Minggu. Saat itu, karena Min-ik sangat membutuhkan Galhee, Min-ik pun akhirnya setuju untuk menerima pembaruan kontraknya. Namun, Min-ik pun kemudian meminta Galhee untuk merahasiakan penyakitnya dari semua orang. Selain itu, Min-ik juga akan mengakhiri kontrak kerjanya bersama Galhee ketika dia telah sembuh. Di sisi lain, teman-teman Galhee yang mengetahui bahwa Galhee telah kembali bekerja, kini mereka pun merasa terkejut sekaligus senang dibuatnya. Sehingga, Galhee pun langsung mentraktir mereka untuk merayakan kembalinya dia ke perusahaan tersebut. Namun saat sedang menikmati makanannya, Galhee pun tidak sengaja melihat 2 orang polisi yang hendak pergi ke perusahaan untuk menyelidiki kasusnya Min-ik. Sehingga, Galhee pun segera pergi mengejarnya untuk mencegah mereka. Hal itu dia lakukan karena dia tidak ingin membuat karyawan kantor menaruh curiga terhadap Min-ik dan juga penyakitnya. Saat itu, Hayong yang melihat mereka dari kejauhan, kini dia pun merasa sangat penasaran dan dia pun kemudian meminta sekretarisnya untuk mencari tahu mengenai kegiatan Min-ik akhir-akhir ini. Di malam harinya, Min-ik mengajak Daejo untuk bertemu kembali di kapal pesiar. Sambil menikmati makanan, Min-ik pun kemudian bercerita bahwa dia mengalami kecelakaan saat dia sedang menunggu Daejo tempo hari lalu. Ternyata, Min-ik sengaja menceritakan hal tersebut untuk menguji apakah Daejo merasa khawatir kepadanya atau tidak. Namun saat itu, Min-ik tidak bisa melihat ekspresi wajahnya, sehingga dia pun tidak bisa menilai apakah Daejo benar-benar menunjukkan kekhawatirannya atau malah sebaliknya.
ketika mereka sedang berbincang-bincang, Galhee dan kedua polisi pun tiba-tiba datang untuk menginterogasi Daejo. Karena berdasarkan rekaman CCTV, Daejo pernah berinteraksi dengan pelaku penyerangan saat di TKP. Mendengar hal itu, Daejo pun beralasan bahwa dia tidak jadi menemui Min-ik karena saat itu sekretarisnya mengalami sebuah masalah. Dan setelah dia membantu sekretarisnya, Daejo pun kemudian kembali ke TKP untuk menemui Min-ik. Namun sayangnya, Daejo tidak menemukan keberadaannya Min-ik dan dia pun tidak sengaja bertemu dengan si pelaku penyerangan. Daejo yang tidak mengetahui jika pria itu adalah pelaku penyerangan. Kemudian dia pun meminjam ponsel si pelaku untuk menghubungi Min-ik. Hal itu dikarenakan ponselnya mati karena kehabisan baterai. Mendengar hal itu, Min-ik pun merasa bahwa Daejo tidak berhak untuk dicurigai, sehingga dia pun meminta polisi untuk menghentikan penyelidikannya. Di tempat lain, seorang wanita kaya raya bernama Nyonya Park terlihat datang menemui Nyonya Sim untuk mengungkapkan keinginannya, di mana Nyonya Park ini berniat menjodohkan putrinya dengan Min-ik. Dan jika Nyonya Sim bersedia, maka dia pun akan bersedia bekerja sama dengan perusahaannya. Mendengar hal itu, Nyonya Sim pun menyetujuinya dan dia pun langsung menunjukkan foto putri Nyonya Park kepada Min-ik. Namun, Min-ik tidak bisa melihat seperti apa rupa gadis tersebut, sehingga Min-ik pun langsung menyetujui permintaan ibunya untuk berkencan dengan putri tersebut. Hal itu dikarenakan Min-ik tidak pernah ingin menyakiti hati ibunya. Dan ternyata, wanita yang akan Min-ik kencani ini adalah Veronica Park, yang merupakan CEO perusahaan di industri film. Saat itu, Veronica yang telah selesai menonton film perdana garapan perusahaannya, kini dia pun tidak sengaja bertemu dengan Galhee di depan bioskop. Ternyata, Galhee adalah mantan sekretarisnya Veronica yang pernah bekerja dengannya. Namun, saat itu Galhee memutuskan untuk berhenti karena dia tidak kuat jika harus melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Dan di pertemuan kali ini, Veronica pun meminta Galhee untuk kembali bekerja sebagai sekretarisnya. Mendengar hal itu, Galhee pun langsung menolaknya karena saat ini dia telah bekerja sebagai sekretaris di Direktur TNT Mobile. Saat di kantor, Galhee yang mengetahui bahwa Min-ik akan berkencan dengan Veronica, kemudian dia pun meminta Min-ik untuk membatalkan rencananya. Hal itu dikarenakan Galhee tahu bahwa Veronica adalah wanita cerewet yang sangat menyebalkan. Mendengar hal itu, Min-ik pun tidak bisa untuk membatalkannya karena dia telah mengatur jadwal kencannya sendiri. Di malam harinya, Galhee yang melihat Min-ik sedang menghafal tinggi badan para karyawan untuk mengenalinya. Kemudian dia pun membantu Min-ik untuk membedakan para karyawan berdasarkan gaya rambutnya. Hal itu dia sarankan agar Min-ik bisa mengenalinya dengan lebih mudah. Di keesokan harinya, Min-ik yang teringat kembali dengan ucapannya Dr. Gu tentang alasan mengapa dia bisa mengenali sekretarisnya saja. Kemudian dia pun meminta Galhee untuk mengganti pakaiannya karena dia ingin memastikan apakah dia masih bisa mengenalinya ketika Galhee tidak memakai kardigan merah miliknya. Mendengar hal itu, Galhee pun segera berganti pakaian sesuai dengan perintahnya Min-ik. Dan benar saja, ketika Galhee tidak memakai kardigan merahnya, Min-ik pun tiba-tiba sama sekali tidak bisa mengenali wajahnya. Singkat cerita, jadwal pencabutan Min-ik dengan Veronica pun akhirnya tiba. Saat itu, Galhee pun sempat memberikan ciri-ciri mengenai Veronica agar Min-ik bisa langsung mengenalinya. Setelah membantu Min-ik bersiap-siap, Galhee pun kemudian pergi menemui teman-temannya untuk berpesta di sebuah klub malam. Dan sesampainya di sana, mereka pun langsung merias Galhee terlebih dahulu agar tidak terkesan kampungan. Sementara itu, Min-ik yang terjebak macet pun, akhirnya dia pun memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke Hotel Kingdom yang jaraknya tidak terlalu jauh dari jalan raya. Dan rupanya, kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Jung-soo untuk mencari sesuatu di dalam tasnya Min-ik yang tertinggal di mobil. Namun, karena dia tidak menemukan barang yang dimaksud, Jung-soo pun kemudian pergi menuju perusahaan Min-ik untuk mencarinya. Dan sesampainya di sana, Jung-soo tiba-tiba bertemu dengan sekretaris Nahi yang memintanya untuk tidak berada di sekitaran kantor. Dan sepertinya, Jung-soo memiliki sebuah hubungan dengan sekretaris tersebut. Di sisi lain, Galhee yang menghubungi sekretaris Veronica, kini dia pun merasa terkejut saat dia mengetahui bahwa Veronica telah berangkat menuju ke Hotel Princess dan bukannya ke Hotel Kingdom. Sehingga, Galhee pun segera pergi dari klub malam itu untuk membereskan masalah tersebut. Dan ternyata, Veronica sengaja datang ke Hotel Princess untuk memenuhi undangan dari Hayoung yang juga ingin menjodohkannya dengan Daejo.
Pada awalnya, Veronica mengira jika orang yang dimaksud Hayong adalah Min Ik, sebab Hayong sempat berkata bahwa dia akan menjodohkan Veronica dengan orang kesayangannya. Namun, saat dia mengetahui bahwa dia telah salah paham, Veronica pun memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah tersebut, karena saat itu dia merasa tertarik dengan penampilan Daejo yang tampan. Dan hal itu pun membuat Veronica memberitahu Galhee bahwa dia akan membatalkan kencannya dengan Min Ik. Mendengar hal itu, Galhee pun merasa sangat gelisah dan dia pun memutuskan untuk menjelaskan semuanya kepada Min Ik. Namun karena penampilan Galhee telah berbeda, Min Ik pun malah tidak bisa mengenalinya dan mengira jika Galhee adalah Veronica. Saat itu, Galhee yang merasa penasaran dengan sikap Min Ik menghadapi wanita selain dirinya, akhirnya dia pun memutuskan untuk menyamar sebagai Veronica. Dan bahkan, Galhee juga sangat ahli dalam meniru gaya bicara Veronica, dan hal itu pun membuat Min Ik tidak merasa curiga kepadanya. Saat itu, setelah dia memperkenalkan dirinya, mereka pun akhirnya makan malam dengan jamuan yang telah dihidangkan. Di mana Galhee pun sangat menikmati makanan tersebut yang terbilang sangat mewah. Selain itu, Galhee juga memperlakukan Min Ik sesuka hatinya. Hal itu agar penyamarannya sebagai Veronica lebih meyakinkan lagi. Setelah acara makan malam selesai, mereka pun kemudian pulang dengan berjalan kaki karena Galhee mengaku bahwa dia tidak membawa mobil karena saat ini supir pribadinya sedang sakit. Saat itu, Galhee yang mendengar bahwa Min Ik selalu mengalami gangguan pencernaan seusai makan, kemudian dia pun meminta Min Ik untuk menekan bagian ibu jarinya, sebab hal itu bisa mengurangi gangguan pencernaannya. Dan bahkan, Galhee juga tak segan-segan membantu Min Ik dalam melakukannya, sehingga hal itu pun membuat Min Ik mulai merasa tertarik kepadanya. Saat itu, Galhee yang tidak ingin membuat Min Ik baper, akhirnya dia pun memutuskan untuk segera pulang dengan menaiki taksi. Sementara itu, Veronica yang masih berkencan dengan Daejo, kini dia pun terlibat dalam sebuah kesepakatan bisnis. Meskipun sebenarnya, Veronica masih sedikit terganggu dengan sikap Daejo yang terlihat tegas dan sangat dingin terhadap wanita. Di tempat lain, sekretaris Hani terlihat pergi menyusul teman-temannya ke sebuah klub malam. Di sana, sekretaris Hani pun tampak terlihat gelisah saat dia memikirkan perkataan Jungsu yang melarangnya untuk saling kenal saat berada di kantor. Hal itu dikarenakan Jungsu sedang menjalankan tugas dari seseorang untuk menyingkirkan Min Ik. Di sisi lain, Nyonya Si memberitahu Nyonya Park bahwa acara kencan kedua anak mereka telah berjalan dengan sukses, dan bahkan Min Ik pun juga menganggap Veronica sebagai gadis yang cukup baik, sehingga hal itu pun membuat Nyonya Park merasa lega saat mendengarnya. Di keesokan harinya, Galhee yang merasa canggung dengan kejadian semalam, kini dia pun memutuskan untuk menghindari Min Ik saat di kantor. Namun, Min Ik malah meminta Galhee untuk menatap wajahnya ketika dia sedang bekerja. Hingga tak lama kemudian, Galhee pun kemudian mendapatkan telepon dari Veronica yang mengetahui jika Galhee telah menyamar sebagai dirinya di depan Min Ik. Mendengar hal itu, Galhee pun beralasan bahwa dia hanya memberitahu Nyonya Sim bahwa mereka benar-benar berkencan, dan dia pun mengaku bahwa dia tidak melakukan penyamaran sebagai dirinya di depan Min Ik. Di malam harinya, Daejo tiba-tiba memberitahu Min Ik bahwa dia ingin mengundurkan diri dari perusahaannya. Mendengar hal itu, Min Ik pun tidak mengizinkannya karena mereka telah menghabiskan waktu bersama-sama sedari kecil. Sementara itu, Jungsu yang menyadari bahwa barang yang dia cari ada di laci mejanya Min Ik, kini dia pun memutuskan untuk mengambilnya ketika Min Ik telah pulang dari kantor. Namun tak lama kemudian, Min Ik pun tiba-tiba kembali ke ruangannya untuk mengambil ponselnya yang telah ketinggalan. Saat itu, melihat Jungsu yang langsung mengacungkan pisaunya, Min Ik pun akhirnya menyadari bahwa Jungsu adalah pelaku yang pernah menyerangnya tempo hari. Saat itu, ketika mereka sedang bertikai, Galhee tiba-tiba datang dan langsung menghentikan pertikaian tersebut. Setelah itu, Galhee pun kemudian mencoba mengingatkan Min Ik bahwa pria yang menjadi lawannya tersebut adalah Jungsu. Dengan napas yang terengah-engah, Jungsu pun kemudian langsung menjelaskan bahwa dia sengaja masuk ke ruangan Min Ik karena dia ingin memperbaiki lampunya yang saat ini rusak. Sementara itu, Galhee yang melihat tangan Min Ik telah terluka, kemudian dia pun memutuskan untuk membawanya pergi ke rumah sakit. Setelah memastikan kondisinya baik-baik saja, Galhee pun segera pergi menuju ke bandara untuk mengantarkan adiknya kuliah ke luar negeri. Beberapa hari kemudian, Min Ik pun kembali ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan bersama dengan Dr. Park. Saat itu, Dr. Park kemudian menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukan operasi di bagian yang sama untuk kedua kalinya karena terlalu berbahaya. Sehingga hal itu pun membuat Min Ik merasa sedih karena dia tidak memiliki harapan untuk bisa sembuh.
Setelah itu, ketika sedang berbincang-bincang dengan Dr. Gu, Dr. Park pun kemudian memberitahu bahwa penyakit Min Ik bisa hilang dengan sendirinya ketika dia sedang mengalami tekanan darah tinggi. Namun hal itu tidak akan berlangsung lama karena semua orang tidak akan terus-terusan mengalami tekanan darah tinggi. Di sisi lain, Min Ik yang masih kepikiran dengan sosok Veronica. Kemudian dia pun memutuskan untuk meminta nomor Veronica kepada Galhi. Namun, Galhi malah memberikan nomornya sendiri karena dia tidak ingin membuat masalah tersebut semakin membesar. 여보세요? 또 전화하고 안 받으면 돼. 안 받으면 돼? 아, 버릴 땐 버리더라도 제가 버리다니요. 우산 쓸 예정인데 무슨 일이시죠? 그 오늘 저녁 일정입니다. 아, 도민아? 네, 안녕하세요. Sementara itu, Namhee baru saja menelpon Galhi untuk memberitahukan mengenai keadaannya di luar negeri. Kini dia pun merasa gelisah karena ternyata dirinya masih berada di Korea. Dan sepertinya ada sesuatu yang sengaja Namhee tutupi mengenai perkuliahannya di luar negeri itu. Di malam harinya, Galhi pun kembali menyamar sebagai Veronica untuk bertemu dengan Min Ik. Saat itu, Galhi pun merasa sangat terkejut saat menyadari bahwa Min Ik telah menaruh hati kepadanya. Di waktu yang bersamaan, Daejo pun terlihat pergi menemui Veronica untuk membahas mengenai kelanjutan kerjasama bisnis mereka. Namun tak berselang lama, Daejo pun tiba-tiba pergi meninggalkan Veronica setelah dia mendapatkan laporan mengenai Min Ik yang telah menyerang supir pribadinya telah tersebar di internet. Dan rupanya berita tersebut pun telah didengar oleh Min Ik. Sementara itu, Galhi yang mengetahui hal itu pun, akhirnya dia pun memutuskan untuk membantu Min Ik dalam menjelaskan masalah tersebut. Padahal saat itu, Galhi masih menyamar sebagai Veronica. Setelah itu, mereka pun kemudian pergi mengunjungi rumah si pengunggah berita untuk memintanya agar menghapus berita tersebut. Sambil menunggu orang itu keluar, Min Ik pun kemudian mengajak Galhi untuk mengobrol bersama, di mana Min Ik berkata bahwa dia akan berubah menjadi bos yang lebih bijaksana dalam menyikapi sekretarisnya. Karena Min Ik saat ini sadar bahwa sekretarisnya telah bekerja keras untuk melayani dirinya. Mendengar hal itu, Galhi pun mulai merasa tersentuh dengan ucapannya Min Ik, dan bahkan perasaannya semakin tidak karuan saat Min Ik menawarkan dekapannya untuk menghangatkan tubuh Galhi yang mulai kedinginan. Namun tak berselang lama, si pengunggah berita pun akhirnya datang untuk menemui mereka. Dan ternyata pria itu adalah petugas keamanan yang sengaja dibayar oleh Hayong untuk menulis berita tersebut. Saat itu, Min Ik pun kemudian langsung menjelaskan bahwa semua yang terjadi kepada supirnya hanyalah sebuah kesalahpahaman. Sehingga Min Ik pun meminta pria tersebut untuk menghapus beritanya. Di keesokan harinya, ketika sedang sarapan bersama pamannya, Min Ik pun merasa sangat yakin bahwa rumor yang tersebar mengenai dirinya adalah ulah dari pamannya sendiri. Saat itu, ketika sedang rapat dewan direksi, Hayong pun sengaja mengirimkan rekaman CCTV saat Min Ik menyerang supir pribadinya kepada anggota dewan. Sehingga hal itu pun membuat Min Ik mendapatkan kecaman dari mereka, dan mereka pun meminta Min Ik untuk keluar dari anggota dewan. Dan anehnya, Daejo malah mendukung aksi tersebut yang membuat Min Ik merasa sangat terkejut. Setelah rapatnya selesai, Daejo pun kemudian menemui Min Ik dan menjelaskan bahwa dia sengaja melakukan hal tersebut untuk mengelabui mereka, karena sebentar lagi rapat pemegang saham akan segera dilakukan. Saat di rumah, Nyonya Sim yang merasa kesal kemudian meminta Min Ik untuk memecat Daejo sebab Daejo sudah mulai berkhianat kepadanya. Sementara itu, Galhi yang merasa khawatir jika Min Ik akan mundur dari anggota dewan, kemudian dia pun datang menemuinya untuk memberikan dukungan kepadanya. Di sana, Galhi pun kemudian memberitahu bahwa dia akan membantu Min Ik untuk mendapatkan jabatan sebagai presiden direktur. Di keesokan harinya, Min Ik pun kemudian menemui para anggota dewan untuk memberitahukan bahwa dia tidak akan pernah mundur ataupun menyerah. Karena mulai saat ini, Min Ik telah memiliki seseorang yang akan membantunya untuk menjadi presiden direktur. Setelah pertemuannya selesai, Min Ik pun kemudian pergi menemui Galhi untuk membahas mengenai rencana mereka selanjutnya. Saat itu, Galhi menyarankan Min Ik untuk segera mencari kantor baru agar tidak ada mata-mata yang mengetahui rencana mereka. Di sisi lain, Jungsu yang mengetahui bahwa dia telah salah dalam mengambil flash disknya, kini dia pun merasa sangat kesal dan dia pun memutuskan untuk mengambil flash disk yang asli yang berisi data penting. Namun untungnya, Galhi telah menyimpan flash disk tersebut di rumahnya.
Singkat cerita, Min Ik akhirnya berhasil menemukan sebuah tempat yang akan dia jadikan sebagai kantor barunya. Sehingga Galhee dan Jung-soo pun segera membantu Min Ik dalam melakukan pindahan. Saat itu, ketika sedang berjalan di lorong, Galhee tiba-tiba berkata bahwa dia tidak sengaja menemukan sebuah flash disk di baju yang dipakai Min Ik saat mengalami kecelakaan. Mendengar hal itu, Jung-soo pun akhirnya mengetahui bahwa flash disk yang selama ini dia cari sekarang berada di rumahnya Galhee. Sehingga dia pun langsung berinisiatif untuk mengantarkan Galhee pulang. Namun, Galhee pun langsung menolaknya karena Min Ik telah memerintahkannya untuk tinggal di hotel selama 2 minggu ke depan. Sementara itu, Namhee terlihat sedang mengikuti audisi film yang diadakan oleh Veronica. Namun sayangnya Namhee dinyatakan tidak lolos karena kualitas aktingnya yang sangat buruk. Mendengar hal itu, Namhee pun merasa tidak terima dan dia pun langsung balik mengkritik Veronica yang dinilai tidak kompeten saat menjadi juri. Karena sedari tadi, Veronica hanya terlihat melamun tanpa memperhatikan penampilan para peserta. Dan ternyata Namhee sengaja membohongi kakaknya tentang kuliahnya di luar negeri karena sebenarnya dia ingin mengejar mimpinya sebagai seorang artis. Di sisi lain, Nyonya Sim yang merasa kecewa dengan Daejo, kemudian dia pun mengajaknya untuk berbicara berdua. Sambil memberikan uang pesangon, Nyonya Sim kemudian meminta Daejo untuk menjauh dari kehidupannya Min Ik. Hal itu dikarenakan Nyonya Sim tidak ingin melihat Min Ik akan dikhianati oleh orang terdekatnya untuk kedua kalinya. Melihat hal itu, karena Daejo merasa tidak setuju, Daejo pun akhirnya pergi menemui Min Ik di kantor barunya untuk mengembalikan uang tersebut lewat perantaranya. Setelah itu, Min Ik pun kemudian bercerita bahwa dia sedang jatuh cinta pada seorang wanita yang telah dia kencani selama beberapa hari ini. Namun, Min Ik masih merahasiakan nama wanita tersebut dari Daejo. Di malam harinya, Daejo pun sengaja menemui Veronica untuk membujuknya agar bersedia menandatangani sebuah surat pemegang saham. Hal itu dia lakukan karena Daejo ingin membantu Min Ik agar tidak dipecat dari anggota dewan. Rupanya, perlakuan manis yang Daejo berikan mampu membuat Veronica luluh dan kemudian dia pun langsung setuju untuk menandatangani surat tersebut. Dan bahkan, Veronica juga mengajak Daejo untuk pergi makan malam bersama setelah rapat pemegang saham selesai. Di sisi lain, Min Ik yang melihat makanan di atas mejanya, kini dia pun menyadari bahwa Galhee adalah satu-satunya sekretaris yang paling perhatian kepada dirinya. Dan bahkan, Min Ik pun sampai melihat bayangan Galhee yang sedang menyiapkan segala keperluannya. 다 튀었네. 방에 가서 주무세요. 아니지 그럼. Di keesokan harinya, Galhee dan Min Ik pun terlihat menghadiri acara rapat pemegang saham yang telah diadakan di perusahaan TNT Mobile. Namun ketika rapat sedang berlangsung, Galhee pun tiba-tiba merasa terkejut saat dia mengetahui bahwa Veronica adalah satu pemegang saham di perusahaan itu. Dengan perasaan yang sangat khawatir, Galhee pun berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa saat ini Min Ik tidak akan bisa mengenali Veronica yang asli. Hal itu dikarenakan Galhee berpikir bahwa saat ini Min Ik masih belum bisa mengenali wajah seseorang. Namun tanpa diduga, penyakit yang diderita Min Ik seketika hilang saat dia mengalami tekanan darah tinggi karena merasa sangat gugup saat menaiki podium. Sehingga Min Ik pun langsung bisa melihat wajah semua orang yang hadir di sana, termasuk dengan Veronica yang saat ini sedang duduk di sebelahnya Galhee. Setelah menyiapkan semuanya, Min Ik pun kemudian memutar beberapa video yang menampilkan kelakuan buruk para anggota dewan direksi saat menggunakan kekuasaannya. Dan bahkan, hal itu jauh lebih memalukan daripada yang Min Ik lakukan kepada supir pribadinya. Namun meskipun begitu, Min Ik pun tidak akan mangkir dari hukumannya, sehingga Min Ik pun meminta para pemegang saham untuk memberikan hukuman kerja kepadanya daripada harus mundur dari anggota dewan direksi. Sebab Min Ik berjanji bahwa dia akan memperbaiki kesalahannya dengan cara menaikkan harga saham yang sempat turun sebelumnya. Setelah itu, setelah acara rapat selesai, para pemegang saham pun mulai mengadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah Min Ik harus mundur dari keanggotaannya atau tidak. Saat itu, Galhee pun kemudian memohon kepada Veronica untuk menyelamatkan Min Ik karena Galhee merasa yakin bahwa Min Ik akan memenuhi janjinya dalam menaikkan harga saham. Saat itu, melihat ketulusan Galhee dalam membela atasannya, dia pun kemudian berpikir bahwa Galhee mulai menyukai Min Ik. Di siang harinya,
Min-ik kemudian mengajak Gal-hee pergi ke sebuah tempat untuk makan tiram panggang dan minum soju bersama, sesuai dengan keinginan Gal-hee sebelum itu. Saat itu, Gal-hee pun kemudian memberitahukan bahwa flash disk yang sempat dia simpan tiba-tiba menghilang entah kemana. Padahal, Gal-hee telah menyimpannya dengan aman di dalam sebuah laci. Namun beruntungnya, Gal-hee telah menyalin semua data yang ada di flash disk tersebut ke dalam laptop miliknya, sehingga Min-ik pun tidak perlu merasa khawatir akan hal itu. Dan ketika mereka sedang menikmati pemandangan yang indah, Min-ik pun tiba-tiba mendapatkan telepon dari Daejo yang memberitahukan bahwa Min-ik tidak jadi dipecat dari anggota dewan direksi, sehingga hal itu pun membuat Gal-hee menjadi sangat senang dan dia pun langsung memeluk Min-ik dengan sangat erat. Sambil tersenyum, Min-ik pun kemudian mengucapkan terima kasih kepada Gal-hee karena dia telah berhasil membantunya. Dan setelah itu, Min-ik pun kemudian memberikan sebuah hadiah kontrak kerja baru yang menyatakan bahwa Gal-hee bisa berhenti dari pekerjaannya sebagai sekretaris atas kemauannya sendiri. Melihat hal itu, Gal-hee pun merasa sangat bersalah karena dia telah menipu Min-ik dengan berpura-pura menjadi Veronica. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Min-ik tiba-tiba mendapatkan telepon dari ibunya yang mengajaknya untuk makan malam bersama dengan keluarga Nyonya Park. Mendengar kabar tersebut, Min-ik pun merasa sangat senang karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan Veronica. Sementara itu, Gal-hee yang merasa sedih pun kini hanya bisa terdiam dan dia pun hanya bisa membiarkan Min-ik pergi menemui Veronica. Sebab Gal-hee telah pasrah jika memang kebohongannya harus terbongkar. Di sisi lain, Daejo kembali dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai kasus penyerangan Min-ik sebelumnya, di mana polisi memberitahukan bahwa sekretaris Lee sempat datang ke kantor polisi untuk bersaksi bahwa dia tidak pernah bertemu dengan Daejo di malam kejadian. Sehingga polisi pun kemudian meminta Daejo untuk memberikan keterangan yang jujur kepada mereka. Namun karena Daejo berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat, polisi pun akhirnya mengizinkan Daejo untuk pergi. Setelah dari kantor polisi, Daejo kemudian pergi menemui Hayong di sebuah restoran. Di sana, Hayong berkata bahwa dia merasa kecewa karena Daejo telah mengingkari janjinya untuk menyingkirkan Min-ik di rapat dewan direksi. Padahal, Hayong telah menjanjikan jabatan yang tinggi untuk Daejo jika dia berhasil menepati janjinya tersebut. Mendengar hal itu, Daejo pun kemudian menjelaskan bahwa itu bukanlah sebuah janji, melainkan hanyalah sebuah penawaran. Selain itu, Daejo juga tidak pernah berkata bahwa dia bersedia untuk melakukannya. Di keesokan harinya, Gal-hee pun terlihat pergi ke kantor dengan perasaan yang pasrah sebab Gal-hee telah siap untuk mendapatkan kemarahan dari Min-ik atas kebohongan yang telah dia lakukan. Namun ternyata Min-ik memberitahu bahwa dia tidak jadi bertemu dengan Veronica, sehingga hal itu pun membuat Gal-hee merasa sangat lega. Setelah itu, Gal-hee yang tidak bisa menyembunyikan kebohongannya lagi, akhirnya dia pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan itu. Dan hal itu pun membuat Min-ik menduga bahwa Gal-hee telah menemukan atasan baru yang akan memberikan gaji lebih besar daripada gaji yang didapatkannya saat ini. Di siang harinya, Min-ik yang mengetahui bahwa penyakitnya bisa menghilang ketika dia mengalami kenaikan tekanan darah. Kemudian dia pun segera menemui Dr. Gu untuk memasangkan alat tensi portable kepadanya. Hal itu dikarenakan Min-ik merasa yakin bahwa dia bisa melihat wajah Veronica dengan jelas karena dia telah mencintainya. Dan menurut medis, seseorang yang sedang jatuh cinta akan mengalami peningkatan detak jantung hingga membuat tekanan darahnya menjadi naik. Kemudian saat di kantor, Veronica masih kepikiran dengan ucapan Daejo yang mengatakan bahwa dia bukanlah pria yang baik untuk dirinya. Sehingga Veronica pun berniat mengirimkan somasi kepada Daejo agar dia bisa menempati janjinya untuk makan malam bersama. Dan ketika Veronica sedang menulis surat somasi, Nam-hee pun tiba-tiba datang dan meminta Veronica untuk mengajarinya akting yang baik agar dia bisa menjadi orang yang sukses. Semua itu dia lakukan karena dia ingin membalas dendam kepada orang-orang yang telah meremehkan keluarganya. Merasa tertarik dengan hal itu, Veronica pun akhirnya memutuskan untuk mempekerjakan Nam-hee sebagai asistennya untuk sementara waktu. 새끼들을 하나하나 곱씹. 지금까지 우리 언니 무시했던 사람들 누굴 부려? 대한민국에서. Di hari berikutnya, Min-ik pun terlihat sedang bersepeda untuk meningkatkan tekanan darahnya. Namun sayangnya, usahanya tersebut belum bisa membuahkan hasil. Sehingga, Min-ik pun memutuskan untuk minum soju di sebuah kedai yang sama dengan Gal-hee. 뭐 심각한 건 아니고 구 박사님이 아니라 내가 여기 온 뭐 본부장님 불편하시면 아니가 아니라
Setelah acara minum selesai, Galhee yang melihat Min-ik sedang mabuk berat, akhirnya dia pun berinisiatif untuk mengantarkannya pulang. Saat itu, Min-ik meminta Galhee untuk tetap menjadi sekretarisnya karena dia sangat membutuhkan Galhee untuk membantunya mengenali wajah seseorang. Sementara itu, di tempat lain, Veronica yang baru saja pulang bekerja, tiba-tiba dia pun diminta oleh ibunya untuk segera mengatur tanggal pernikahannya bersama dengan Min-ik. Padahal sebenarnya, Veronica belum pernah berkencan dengan Min-ik sebelumnya. Dan karena hal itu pun, Veronica yang masih bimbang pun kemudian meminta Galhee untuk segera mengakhiri hubungan mereka dengan cara memberitahu Min-ik bahwa Veronica telah memiliki pria idaman lain. Karena jika tidak, maka ibunya pun akan segera mencetak undangan pernikahannya dengan Min-ik minggu depan. Mendengar hal itu, Galhee yang merasa tidak terima pun akhirnya segera mengajak Min-ik bertemu untuk mengakhiri hubungannya sesuai dengan skenario Veronica. 가방은 이걸로. 맞다. 복사. 본부장님이 엑셀 쓸 일이 뭐가 있다고? 파일명이 엑셀? 오탄가? 인간 이도 인간 Di keesokan harinya, Galhee pun kemudian memberitahu Min-ik bahwa dia menemukan file aneh di dalam flash disk yang sebelumnya dia salin, di mana Galhee berpikir bahwa file tersebut berisi buku besar perusahaan. Mendengar hal itu, Min-ik pun merasa sangat kebingungan karena dia tidak pernah memiliki flash disk tersebut, sehingga Min-ik pun kemudian menduga bahwa flash disk tersebut adalah miliknya Daejo. Saat itu, Jung-soo yang mendengar pembicaraan mereka pun kini merasa panik dan kemudian dia pun memberitahukan bahwa dia tidak bisa mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Dan dia pun kemudian beralasan bahwa mobilnya tiba-tiba mengalami masalah hingga harus dibawa ke tempat mekanik. Di sisi lain, Min-ik yang ingat bahwa dia memiliki janji bertemu dengan Veronica. Kemudian dia pun segera menghubunginya untuk memberitahukan bahwa dia ingin mengganti tempat pertemuan mereka. Hal itu dikarenakan cuaca saat ini sedang hujan dan mobilnya sedang mengalami masalah. Mendengar hal itu, Galhee pun kemudian langsung menyetujuinya dan dia pun langsung melakukan penyamaran untuk menemui Min-ik. Tak berselang lama, Galhee pun akhirnya datang ke tempat tujuan hingga membuat jantung Min-ik berdebar sangat kencang. Meskipun tekanan darahnya telah naik, namun Min-ik hanya bisa melihat bagian bibirnya saja. Dan dari sanalah, Min-ik pun kemudian merasa ada yang aneh karena bentuk bibir Veronica sama dengan bentuk bibirnya Galhee. Sementara itu, Galhee yang tidak ingin membuang-buang waktu lagi, kemudian dia pun berkata bahwa dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Hal itu dikarenakan Galhee telah memiliki pacar yang lebih tampan daripada Min-ik. Mendengar hal itu, Min-ik pun kemudian menyetujuinya dan dia pun meminta kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama selama 12 jam ke depan sebelum akhirnya mereka benar-benar berpisah. Hal itu dia lakukan karena Min-ik ingin menghabiskan waktu yang tersisa untuk mencintainya. Setelah itu, setelah makan-makan di sebuah kafe, mereka pun kemudian mengobrol bersama sambil berjalan menikmati udara malam. Saat itu, Min-ik yang merasa terkejut saat melihat plester yang digunakan Veronica itu sama dengan plester yang digunakan sekretarisnya tadi. Namun, Galhee kemudian menjelaskan bahwa plester tersebut memang sedang tren dan dia pun kemudian meminta Min-ik untuk tidak membahas masalah tersebut. Setelah itu, ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, Jung-soo pun tiba-tiba datang untuk menjemput mereka. Sehingga hal itu pun membuat Galhee sangat panik dan dia pun meminta Min-ik untuk menyuruh supir pribadinya pergi. Dia pun kemudian beralasan bahwa dia tidak ingin ada seseorang yang mengganggu waktu terakhir mereka. Kemudian, setelah menyuruh Jung-soo pergi, Min-ik pun kemudian mengajak Galhee untuk mampir ke kantornya. Hal itu dikarenakan Min-ik harus mengganti bajunya yang basah karena kehujanan. Melihat hal itu, Galhee yang merasa khawatir pun kemudian menghubungi salah satu temannya untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang masih bekerja. Namun ternyata, ketiga temannya itu masih berada di kantor untuk mengambil sebuah lukisan yang berada di ruang kerja Hyong atas perintahnya sekretaris Lee. Sementara itu, hubungan antara Galhee dan juga Min-ik pun mulai semakin dekat. Dan bahkan, Min-ik pun tak segan-segan untuk menceritakan mengenai dirinya yang bukanlah putra kandung dari Nyonya Sim.
Di tempat lain, Daejo dan Veronica akhirnya makan malam bersama di sebuah restoran. Di sana, Daejo mengucapkan terima kasih karena Veronica telah berhasil membantunya. Namun, Daejo pun kemudian memberitahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan hubungan mereka lebih jauh lagi. Dan sebelum Daejo pergi, Veronica pun sengaja meninggalkan ponselnya di tasnya Daejo agar dia bisa membuat alasan untuk bertemu kembali dengannya. Dan benar saja, Daejo pun akhirnya mengembalikan ponsel tersebut pada saat Veronica sedang menonton film bioskop. Namun tanpa diduga, Min-ik dan Galhee pun ternyata sedang berada di bioskop yang sama, sehingga hal itu pun membuat Galhee sangat terkejut saat melihat kedatangan Daejo. Begitupun dengan Daejo yang tidak menyangka jika Galhee sedang menghabiskan waktu bersama dengan Min-ik. Dan ketika mereka sedang di luar bioskop, Galhee pun kemudian memohon kepada Daejo untuk merahasiakan kejadian tersebut dari Min-ik. Hal itu dikarenakan Galhee berjanji bahwa dia akan menjelaskan semuanya kepada Min-ik esok hari. Setelah itu, saat mereka sedang menunggu matahari terbit, Min-ik pun kemudian memberitahu Galhee bahwa dia mengidap suatu penyakit yang membuatnya tidak bisa mengenali wajah orang lain. Namun meskipun begitu, Min-ik pun malah mengaku bahwa dia telah merasa nyaman saat berada di dekat Galhee. Sehingga Min-ik pun mengharapkan sebuah ciuman perpisahan darinya. Mendengar hal itu, Galhee yang tidak bisa memungkiri perasaannya kepada Min-ik, akhirnya dia pun memutuskan untuk memberikan sebuah ciuman untuknya. Sementara itu, Jungsu pun terlihat masuk ke rumahnya Galhee secara diam-diam untuk menghapus salinan data yang ada di laptopnya. Namun beruntungnya, Junghee pun berhasil mempertahankan laptop tersebut meskipun dirinya mengalami luka. Dan dalam kondisi yang terpojok, Junghee pun kemudian menghubungi polisi untuk meminta bantuan, sehingga hal itu pun membuat Jungsu panik dan segera pergi dari sana. Di keesokan harinya, Galhee yang mengetahui bahwa adiknya sedang terluka, kini dia pun merasa khawatir dan dia pun segera pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Namun beruntungnya, perawat pun kemudian mengatakan bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja dan tidak mengalami luka yang serius. Kemudian saat di kantor, Galhee pun terlihat sangat gugup saat dia melihat wajah Min-ik dari dekat. Hal itu dikarenakan dia teringat dengan kejadian semalam ketika mereka berciuman saat pertemuan terakhir mereka. Saat itu, Min-ik pun kemudian memberitahu bahwa dia merasa sedih karena Veronica telah memutuskan hubungan dengannya. Sehingga Galhee yang merasa khawatir pun, kemudian dia pun menawarkan diri untuk menjadi teman minumnya Min-ik. Di sisi lain, ketika Galhee hendak memperbaiki laptopnya yang rusak ke tempat servis, dia pun tidak sengaja mendengar percakapan antara Hayong dan Daejo mengenai penyakit Min-ik yang tidak dia ketahui, di mana Hayong meminta Daejo untuk mencari tahu nama penyakit tersebut agar dia bisa menyingkirkan Min-ik dari perusahaan itu. Dan jika Daejo bersedia, maka Hayong pun akan memberikan divisi media kepadanya. Mendengar hal itu, Daejo pun kembali menolak tawaran tersebut. Dan tak lama kemudian, Galhee pun tiba-tiba mendapatkan telepon dari Daejo yang mengajaknya bertemu di suatu tempat. Di sana, Daejo pun kemudian bertanya apakah Min-ik tidak bisa mengenalinya saat di bioskop kemarin. Mendengar hal itu, Galhee pun merasa kebingungan karena dia telah berjanji kepada Min-ik untuk merahasiakan mengenai penyakitnya dari siapapun. Apalagi saat ini, Hayong akan memanfaatkan penyakit tersebut untuk menyingkirkan Min-ik. Setelah bergelut dengan pikirnya sendiri, Galhee pun kemudian beralasan bahwa semalam dia hendak menyatakan perasaannya kepada Min-ik. Namun karena dia merasa dilema, Galhee pun akhirnya mengajak Min-ik untuk minum soju bersama, dan hal itu pun membuat Min-ik sangat mabuk, sehingga itulah alasan mengapa Min-ik tidak bisa mengenali Daejo semalam. Di malam harinya, ketika Min-ik sedang menghadiri upacara pemakaman seorang pejabat, Min-ik pun tiba-tiba bisa mengenali wajah semua orang karena sempat merasa gugup saat berdekatan dengan Galhee. Sampai akhirnya, Min-ik pun berhasil mengenali wajah si pelaku penyerangan yang tak lain adalah Jungsu, sang sopir pribadinya. Setelah itu, ketika dia hendak memastikannya, Jungsu rupanya telah pergi setelah mengetahui bahwa Min-ik sudah bisa mengenalinya. Saat itu, di tengah kegelisahannya ketika mencari Jungsu, dia pun tanpa sengaja berpapasan dengan Veronica yang asli yang langsung menyapanya. Saat itu, Veronica pun kemudian berkata bahwa dia merasa senang bisa bertemu dengan Min-ik untuk pertama kalinya. Sehingga hal itu pun membuat Min-ik sangat kebingungan dan dia pun kemudian menuduh Veronica sebagai penipu karena dia telah mengaku-ngaku sebagai orang lain.
Saat itu, ketika mereka sedang berdebat hebat, Min-ik pun tiba-tiba melihat Jungsu yang hendak pergi menemui seseorang, sehingga Min-ik pun segera pergi meninggalkan Veronica untuk mengejar Jungsu. Namun sangat disayangkan, penyakit Min-ik pun tiba-tiba kembali kambuh sebelum dia berhasil menemukan Jungsu. Saat itu, Min-ik yang tidak menyerah pun, kemudian dia pun meminta bantuan dari polisi untuk mengecek rekaman CCTV di sekitar tempatnya berada. Sementara itu, Jungsu terlihat sedang berada di kantor untuk menghapus file yang ada di laptopnya Galhi. Setelah selesai, Jungsu pun kemudian menghubungi seseorang untuk memberitahukan bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Di sisi lain, Veronica yang tidak sengaja melihat Galhi sedang menelpon Min-ik dan dia pun melihatnya sambil menirukan gaya bicaranya. Dia pun akhirnya mengetahui bahwa selama ini Galhi telah menyamar sebagai dirinya di depan Min-ik, sehingga hal itu pun membuat Veronica sangat marah dan langsung menegur Galhi. Saat itu, Galhi yang tidak bisa mengelak lagi, akhirnya dia pun meminta maaf dan dia pun menceritakan bahwa Min-ik mengidap penyakit yang membuatnya tidak bisa mengenali wajah seseorang. Pada awalnya, Galhi pun melakukan hal tersebut hanya untuk bersenang-senang saja dan dia pun tidak menyangka jika akhirnya semuanya akan berakhir seperti ini. Di hari berikutnya, Min-ik pun kemudian memberitahu Daejo bahwa dia telah menyukai dua wanita sekaligus, yaitu sekretarisnya sendiri dan juga Veronica. Mendengar hal itu, Daejo pun merasa sangat terkejut dan dia pun tidak percaya jika Veronica akan mengkhianatinya. Dan bahkan, Daejo juga menganggap Min-ik sebagai pengecut karena dia telah mempermainkan perasaan dua orang wanita. Mendengar hal itu, Min-ik pun kemudian menjelaskan bahwa mereka berdua terlihat mirip dari segi wajah dan juga suaranya. 움직이는데? 여기가 Di keesokan harinya, Min-ik mengirim petugas keamanan untuk memasang CCTV di rumahnya Galhi. Selain itu, Min-ik juga mengecek file rahasia yang sebelumnya telah Galhi kirimkan lewat email. Dan saat membukanya, Min-ik menemukan nama Daejo di dalam daftar pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Sehingga hal itu pun membuat Min-ik merasa sangat terkejut dan sekaligus dia pun merasa kebingungan dibuatnya. Singkat cerita, di suatu malam, Veronica dan Galhi tiba-tiba mengalami kecelakaan saat mereka hendak mengungkapkan mengenai kebohongan Galhi kepada Min-ik. Min-ik yang mengetahui hal itu, kini dia pun merasa panik dan segera pergi ke rumah sakit untuk menemui mereka. Namun sesampainya di sana, Min-ik lebih memilih untuk menemui Galhi terlebih dahulu karena ternyata rasa cintanya kepada Galhi jauh lebih besar daripada rasa cintanya kepada Veronica. Saat itu, setelah memastikan kondisi Galhi baik-baik saja, Min-ik pun mulai memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Galhi. Meskipun Veronica adalah wanita pertama yang dia cintai, namun dia sadar bahwa dia mencintai Veronica karena Veronica memiliki kepribadian yang mirip dengan Galhi. Mendengar hal itu, Galhi pun merasa sangat terkejut sekaligus dilema dibuatnya, sehingga Galhi pun meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Di keesokan harinya, Veronica yang hendak memberitahu ibunya bahwa dia memiliki hubungan dengan Daejo, kini dia pun merasa panik karena Min-ik dan ibunya tiba-tiba datang menemuinya. Saat itu, Min-ik merasa curiga kepada Veronica karena dia menunjukkan sikap yang sangat berbeda dari biasanya. Dan bahkan, kecurigaannya semakin bertambah ketika Veronica palsu atau Galhi tiba-tiba menghubunginya. Sehingga Min-ik pun kemudian menyadari bahwa dirinya selama ini telah dibohongi. Dengan perasaan yang kecewa, Min-ik pun kemudian pergi menemui Galhi dan dia pun kemudian mengatakan bahwa dia telah mengetahui semuanya. Sehingga hal itu pun membuat Galhi sangat panik dan dia pun meminta Min-ik agar memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Mendengar hal itu, Min-ik pun langsung menolaknya dan dia tidak ingin mendengar alasan apapun yang keluar dari mulutnya Galhi. Hal itu dikarenakan Galhi telah menghilangkan rasa kepercayaannya dengan memanfaatkan penyakitnya untuk membohongi dirinya. Dan semenjak kejadian itu, Min-ik pun akhirnya memecat Galhi sebagai sekretarisnya.
Minik yang masih belum bisa untuk melupakan Galih, akhirnya dia pun memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka. Dan bahkan, Minik juga mengajak Galih dan keluarganya untuk berlibur bersama ke sebuah pantai. 우리는 사치라고 하는 그저 죄송해요, 본부장님. Galih yang merasa terkejut saat mengetahui bahwa Minik telah mengundurkan diri sebagai calon presiden direktur demi kepentingan para karyawannya. Namun, Minik pun kemudian menjelaskan bahwa dia tidak akan membiarkan pamannya menjadi presiden direktur dengan mudah. Sebab, Minik pun telah menunjuk Daejo untuk mencalonkan diri sebagai presiden direktur karena dia ingin menebus kesalahan ayahnya yang telah membuat ibu Daejo meninggal. Selain itu, Minik juga merasa yakin bahwa kemampuan yang dimiliki Daejo lebih mumpuni daripada dirinya. Sehingga, Minik pun percaya bahwa Daejo akan bisa meyakinkan para anggota direksi untuk mendukungnya. Singkat cerita, di acara inaugurasi presiden perusahaan, Daejo pun terlihat naik ke atas podium untuk mengumumkan bahwa dirinya telah resmi menjadi presiden direktur di perusahaan TNT Mobile. Dan sebagai presiden direktur yang baru, maka Daejo pun memberikan visi dan misi perusahaan untuk 5 tahun ke depan selama dia menjabat. Sementara itu, Veronica yang menyaksikan pengangkatan tersebut, kini dia pun merasa senang dibuatnya. Beberapa hari kemudian, Minik yang hendak pergi untuk melamar Galih tiba-tiba mengalami sebuah insiden yang membuatnya merasa panik, di mana sebuah lift yang Minik gunakan tiba-tiba mengalami masalah hingga mengharuskan Minik untuk menghubungi pihak keamanan. Namun setelah pintunya berhasil dibuka, Minik pun seketika merasa terkejut saat mengetahui bahwa penyakitnya telah sembuh. Sehingga Minik pun segera pergi menemui Galih untuk mengabarkan berita tersebut kepadanya. Mendengar hal itu, Galih pun merasa sangat senang dan dia pun langsung memeluknya dengan sangat erat. Dan bahkan rasa senangnya pun semakin bertambah ketika Minik melamar dirinya dan mengajak Galih untuk menikah dengannya. 이쪽에서 내가 남자로 그렇게 느끼도록 함께 제 목숨을 아니 정비서도 감사합니다. 진짜 안 살려줄 테니까. 연락? 여보세요? 또 전화하고 안 받으면 돼. 안 받으면 돼? 아 버릴 땐 버리더라도 제가 버리다니요. 우산 쓸 예정인데 무슨 일이시죠? 그 오늘 저녁 일정입니다. 아, 또 민요? 네 안녕하세요. 다 튀었네. 방에 가서 주무세요. 아니지 그럴 이 새끼들을 하나하나 곱씹. 지금까지 우리 언니 무시했던 사람들 누굴 부려? 대한민국 뭐 심각한 건 아니고 구 박사님이 아니라 내가 여기 온 뭐 본부장님 불편하시면 아니가 아니라 가방은 이걸로. 맞다. 복사. 본부장님이 엑셀 쓸 일이 뭐가 있다고? 파일명이 엑셀? 오탄가? 인간 이도 인간 이상해 새롭게 다 하는 너 움직이는데? 여기가 여기가
누리는 사치라고 하니 그저 죄송해요, 본부장님. 다 뽑았다 널